hadirin hadirat yang insyaallah malam ini kita dalam berkah rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita hadir dalam rangka memberikan peristiwa agung, peristiwa besar, peristiwa sehingga dengan peristiwa ini Allah memberikan isyarat bahwasanya baginda Nabi yang disrohkan merupakan manusia paling mulia, paling agung, paling besar. Maka dengan demikian tiap lulusan menjadi umatnya merupakan umat yang akan menjadi umat paling mulia, umat paling besar, umat paling agung. Maka tidak layak kalau kita tidak mengingat Isra Mi'raj. Berkat Isra Mi'raj ini yang berusaha menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid hamdana alhamdulillah. Berkat semua nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat rezeki yang tiada terhingga, bahkan nikmat yang paling besar, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Berkat nikmat yang paling besar ini, yang berusaha diketuk hatinya berjalan menuju masjid ini untuk mendengarkan bagaimana hikmah peristiwa yang paling agung sejagat raya. Salawat dan salam terus terlakukan dengan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat salam, alhamdulillah kita menjadi umat beliau sampai insyaallah akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam 8 kurang. Nah, tinggal yang 10 menit di luar. Namun si toko dia di luar yang sebutong ngejar ya. Tadi yang bisik-bisik nih kita koridor yang bisik dulu sehat, dulu bertahan, jangan untuk bertahan jangan sekacau ya. Dia kurang sehat ini aku si kanan ada belum sebenarnya ada campur buat yang menjelaskan Isra Mi'raj sampun lengkap cerita ini. Kira-kira perlu paham ini. Mulai yang perlu awal nih. Ya. Nanti sudah baca ini. Ya. Nah, jawab berkat antara dengan doa dan mengulang yang berusaha elektriki dalam rangka menggali sebanyak-banyaknya sedalam. Karena ingat Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang agung. Kalau perlu paham, kalau perlu mengkajinya lebih dalam, kalau perlu bisa mengamalkannya, apa yang ada dalam Isra dan Mi'raj, maka perlu akan jadi manusia bagaimana baginda Rasulullah SAW mencapai maqam mahmud. Maka perjalanan Isra itu kalau yang ceritakan anak ibadah
dan sambil belajar tukang terjemah itu yang biasanya sabar sampai seminggu dulu ke taman, ya, karena kesulitan menikmati sedang dan kesulitan taman. Nah, di jamaah, ya, sehingga dia tidak baca beberapa cerita yang bagaimana Islam dan Mi'raj. Perlu bisa kita hidup di dunia digital sekarang, dunia modern. Silakan klik nanti di YouTube cerita Isra Mi'raj muncul itu, sehingga dia akan menyampaikan beberapa hikmah daripada Isra dan Mi'raj bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan sedih merana, sesedih-sedihnya kita, sesengsara-sengsaranya kita, takkan pernah sama dengan bagaimana sedihnya baginda Rasul, bagaimana sengsaranya baginda Rasul, bagaimana susahnya hidup baginda Rasul, sampai beliau menahan lapar. Arab dengan lapar beriki dengan jelur dengan telur. Yes. Istri tercinta menikah, paman yang membela pun menikah, beliau pun diboikot. Saudara boikot pasti kan dia boikot Israel ya. Saudara boikot kan. Nah, dia tidak diberikan izin untuk bertransaksi bermuamalah dengan kantor belanja bagi Nabi. Kalau belanja dengan kantor, kalau belanja dengan kantor mungkin dinanggung dari mana? Mungkin tidak ada jawab sudah. Dengan kantor belanja dengan kantor belanja di pekan kedua. Rasulullah bila istri meninggal, paman bila meninggal, dan istrinya lalu belanja kedua ketiga. Orang merasa sedihnya, tapi beliau tetap bersabar sehingga mencapai maqam ibadi
hati-hati di lama sampai masjid hati-hati. Tendek injak sandal batu, puji si muja perawat meriwai dan betul sebaik injak sandal. Ya. Jadi semua perjalanan Nabi itu adalah kebaikan. Sehingga sebelum Nabi berangkat, Nabi itu dipegang bersiapan lahir batin. Amun marah sama makin jangan pulang cuci darah dulu. Dia mau cuci darah nanti peristiwa Isra Mi'raj kajian sistem medis. Maka baginda Nabi pada bedah dan bersiang darahnya, bersiang dagingnya, bersiang hati, sebersih-bersih gajinya untuk membersihkan kotoran-kotoran pada badannya. Ya, karena sementara ginjal sudah sakit, sedikit dan ginjal sudah tidak berfungsi. Karena ginjal dikilat secara alamiah Allah menciptakannya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh. Kamu dah sedar pulang dan cuci darah. Baginda Rasul dicuci semuanya. Kenapa dicuci? Karena kalau masih tersisa walaupun setitik kotoran dalam tubuhnya, dalam darahnya, dalam dagingnya, dalam selnya, bahkan dalam hati dan sirnya, dia tidak akan mampu mengadakan perjalanan yang begitu panjang. Maka setelah dia bersih, tiba-tiba baginda Rasul pun berubah jasadnya menjadi jasad berbadan cahaya. Ya, rupanya bau jelapeka, kamu terawak dan berbadan cahaya. Apa tegak simpang sebagus kabeh, maka dia berbadan cahaya. Luwe ulama dan sekali kejap aneh makanya karena awak berbadan cahaya Rasul SAW. Itu 7 perkara langit kemudian jauh langit dunia cinta serminang ini secepat-cepat roket seluih-luih bahan roket bahan bakar dia baru mungkin sampai langit ini kemudian baik jauh lalu baginda Rasul 7 lapis bumi 7 perkara langit ini si paling rapat bumi sekali langit karena dia paling rapat ini langit kedua langit kesegi langit kedua 2 kali lipat langit selain dunia ini. Begini seterusnya langit itu 7 kali lipat jauhnya marah langit si penuh. Tapi ditempuh hanya dalam 1 malam dan itu pun baginda Nabi singgah sini singgah sana sampai singgah ke surga singgah ke neraka. Baginda Rasul tidak diam di surga seperti Nabi Idris alaihissalam terundang sebagai sila Allah SWT berangkatnya sini surga dan Idris ulama di dunia malik tengahnya terundangnya di surga si Nabi Idris atau masih Jibril dalam dunia Jibril terumpam yang ketinggalan Yesus membewa dewa yang hidup dengan Idris tulang Nabi Idris Jibril kurang jalan hidupnya ada jambe yang terputih. Nah itulah Nabi Idris sampai sekarang
fadail seperti itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam perjalanan menuju alam berdimensi tinggi. Apa bau itu mantan yang bau? Apa kata baginda Rasul bersabda, mi'rajul mu'min as-salat. Mi'raj dengan bermukmin orang beriman itu solat yang bagaimana? Solat yang wala zikrullahi akbar. Solat yang dalamnya tujuannya hanya satu, Allah yang Maha Besar. Yang berbeda cara solat ada bau wala zikrullahi akbar. Mungkin kita cari dulu ilmunya, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Ini jamaah. Nah, kalau kamu nggak bisa seperti itu, jalan satu-satunya hanyalah sholat berjamaah dulu di masjid ini. Rame-rame sholat berjamaah, kita nggak bisa wala zikrullah akbar. Kecuali mereka deretan para wali Allah, para ulama yang sudah mencapai maqam wala zikrullah akbar. Sehingga kalau kita sudah sholat bersama orang yang selalu wala zikrullah akbar, zikir hatinya kepada Allah, maka belum sudah masuk dalam golongan mereka. Iya. Karena kalau belum pun mau belajar ulang, dia syarat sholat, dia rukun sholat, suwi belum belajar tahun saya kalimat. Ngaji lah di pondok yang 6 tahun, ibu-ibu ada ya. Maka jamaah yang muliakan Allah SWT, Isra dan Mi'raj itu bagaimana Allah memanggil hambanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka bagaimana Allah ingin mengangkat derajat baginda Rasul, ingin mengangkat derajat umatnya. Sengaja pasang dah itu suwi itu. Sehingga Imam Al-Bushiri menggambarkan Isra Mi'raj itu merupakan bagaimana Allah ingin memuliakan hambanya yang bernama baginda Rasulullah SAW. Sekalian Isra Mi'raj itu dalam rangka untuk memuliakan umatnya. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim lamma da'a Allah
umat yang mulia atau umat pembarka. Karena kalau di suatu negeri, kalau di suatu daerah, kalau di suatu kampung hidup syariat, hidup sunnah, hidup tradisi baik, maka Allah akan menurunkan keberkahan. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andai dia beriman, andai dia bertakwa, Allah akan bukakan pintu berkah turun dari langit, pintu keberkahan timbul dari bumi. Iman dan takwa. Dia jalankan syariat, jalankan sunnah. Hidupkan syariat, hidupkan sunnah di kampung-kampung kita. Dia sunnahlah sholat berjamaah, mengadakan pengajian-pengajian, saling silaturahim, mengadakan tradisi-tradisi yang baik seperti peringatan Isra dan Mi'raj. Maka kampung ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga salat kita. Kalau satu kampung gak ada orang sholat, maka dia ibaratnya Bani Israil. Karena Bani Israil itu diberikan dia petunjuk tapi tidak mempergunakannya. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israil. Kami berikan Nabi Musa kitab. Nanti kitabnya kitab Taurat. Wajarnya kami jadikan dia kitab itu udah Bani Israil, petunjuk bagi Bani Israil. Alla tattakhidhu min duni wakila. Nak minta penolong selain aku. Nah, kami temukan buat baginda Nabi. Petunjuk kita adalah Al-Quran, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran. Tidak ada keraguan lagi. Dia menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau kita tidak mengambil petunjuk dari Al-Quran, maka kita ibaratnya Bani Israil. Harus kita berpegang teguh pada Al-Quran, pada Sunnah. Wah, bahagia hidup di jamaah, bahagia hidup di jamaah. Ya, ini anak Bani Israil. Ya, nah, ini anak Bani Israil. Dia selalu membuat kerusakan di kampung. Belum tahu sekarang perang di Timur Tengah. Sekarang sedang viral, bahkan demo di mana-mana, perang antara Israel dan Palestina. Itulah kekejaman Bani Israil, ambil pelihara Israel. Tapi kita jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Waqadayna Bani Israil bil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'khudul ardu. Itu sudah menjadi ketetapan kami, kata Allah. La tufsiduna fil ardi marratayn. Dia akan membuat kerusakan dua kali di dunia ini. Dulu pada masa nabi-nabi mereka, dan juga pada masa nabi akhir zaman, negitnya dan perkawinan, sehingga mereka pun pada waktunya dikumpulkan pada tempat yang mereka dijanjikan kumpul di sana, langsung dihancurkan oleh Allah SWT. Maka jangan khawatir, Palestina akan direbut
Sekarang sapi merahnya katanya ini sudah datang dari Texas, Amerika. Sapi merah datang. Cuma suku anaknya itu akan jadi sembahan pada Dajjal yang akan datang. Namun di mana itu Dajjal itu tidak kita. Sehingga kita sini tenang-tenang saja. Ya, ini ketua kita lalu perang. Kita doang ini perang sekali kita sudah mengisi berot. Mari kita tahu. Kita marah dengan lain. Ya, kedua pasti lebur setelah Jepang dengan kaget-kaget. Indah dengan balon orang pemain balon orang la ilaha illallah. Dan main cuti. Ayat tensin. Ya, nah dia jamaah. Nah, jadi paksakan yang belu-belu bikinnya, yang Pak Korida ini dia kurang sehat, ya, yang masih ada apa namanya kegiatan di Sambil anak ujian, nggak bisa tinggal, mungkin sampai di sini, ya. Nah, jadi hidupkan kampung kita ini dengan syariat, hidupkan dengan sunnah, rajin di masjid bikinnya, terutama di paku-paku yang ini waktu sini, ya. Jadi lupa mana baginda Rasul SAW, walaupun beliau sakaratul maut, beliau kokong melakukan masjid, rutin solat berjamaah, ya. Mudah sakit balik kokong rutin solat berjamaah di masjid, ninggal di masjid, husnul khotimah. Daripada dia ninggal balik dan berjamaah dan WC cukup sudah di WC, ninggal di WC. Ahli-ahli masjid sudah ninggal, husnul khotimah. Nah, yang beliau membahas tentang Isra dan Mi'raj hanya sepintas saja. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya sampai Mi'raj juga ini anak-anak sadar dia tak diskusapa dia kemudian diskusapa dia pulang datang ceramah burung dia baca yasin soalnya karena siapa ini yasinah sampai maaf nuzulul Quran ya ada misalnya haji ada jemaah adanya dekat dengan ulama ya dan ada ulama wa zikrullah akbar jadi salat kepada Allah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya cukup dan ikut sama ulama saja ya dengar pengajian datangin pengajian apalagi rapat di masjid ini. Nah, inilah beberapa hikmah Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya harapan besar, mudah-mudahan tetap menjadi umatnya yang insyaallah disyafaati baik di dunia ini hingga di akhirat. Ya, berikutnya mohon maaf. Allah